Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbisan Hamdani. Saya dari kelas B dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan menjelaskan tentang stock and queue, tentang pembuatan ini dalam video ilustrasi proses pemeriksaan palindrom pada nama depan Anda sebagai string masukan menggunakan stock and queue. Jika nama depan Anda bukan palindrom, buat contoh kata string yang palindrom dan sebaliknya. Oke. Untuk yang ini saya sudah buat codingannya. Ini ada untuk kelasnya. Selanjutnya untuk kata yang dibalik taruh pakai antrian, pakai queue. Di sini kita cobalah dulu, kita compile. Sini kita coba kata nama depan saya yaitu Arif. Nah, disitu terlihat bahwa nama saya bukan palindrom. Selanjutnya untuk kata yang selanjutnya saya coba lagi. Di sini kita coba cari kata yang ini seperti aku suka. Nah, ini di sini di sini A sama dengan A, K sama dengan K, kan jadi kata ini dibalik-balik itu bakalan sama aja. Nah, di sini kita coba masuk ke codingannya. Untuk yang pertama, nah, di sini ada bikin kelas stacknya. Untuk stacknya sendiri kita pakai kelas. Di sini kita setting untuk kelasnya tersebut untuk menjadi public ya. Di sini ada defaultnya yaitu head sama dengan 0. Nah, di sini saya buatnya link listnya ya, pakai menggunakan link list. Ini size nya 0. Di sini masuk ke operasi yang pertama yaitu void post ya. Di sini parameternya menggunakan char. Di sini kita pakai node temporary, di sini new node. Di sini kita deklarasikan node baru gitu kan. Nah, ini kita masukkan data yang tadi itu ke dalam temporary node tadi kan. Jadi temporary data sama dengan temporary next itu ditentukan menentukan bahwa node selanjutnya yaitu menuju kepada 0. Jadi seperti konsep linked list biasa gitu. Nah, di sini dicek dulu apabila linked listnya itu kosong, maka akan melakukan hal ini, yaitu headnya itu jadiin temporary. Jadi kita jadiin temporary sama headnya itu temporary itu menjadi head dan tailnya. Nah, untuk tailnya sendiri nanti ditujukan kepada 0. Nah, di sini jika link listnya tidak kosong, maka tail ini akan menuju ke temporary itu karena dia akan menambah lewat belakangnya gitu. Nah, karena ini kan konsepnya konsep stack, jadi dari ke belakang gitu. Nah, untuk temporary ini temporary brief tile kan. Nah, untuk tile itu adalah temporary. Nah, di sini kita menggunakan size plus increment karena di sini untuk mengecek tadi kan kayak size itu kosong apa enggak. Untuk selanjutnya yaitu adalah operasi pop atau menghapus gitu kan. Nah, di sini untuk pop sendiri karena dia konsepnya stack, ini kita mengambilnya itu dari data yang paling terakhir yaitu detail. Atau biasanya kalau di link list itu hapus belakang. Data sama dengan tail data gitu kan. Jika head sama dengan tail maka delete headnya gitu kan. Jika bukan itu kita cari dulu tailnya, kita cari lalu kita cari dengan menggunakan node dari temporary gitu. Lalu abis itu kita delete temporary-nya. Lalu di sini dikurangi size-nya karena tadi supaya size-nya kita tahu gitu kosong apa enggak. Di sini return data ya. Karena nanti data yang telah kita hapus itu masuk sini. Ini kita setting private ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk di kelas ini sendiri ya. Selanjutnya kita menggunakan kelas antrian. Nah, ini kelas atau queue ya. Antrian ini di sini pertama kita sama kayak tadi ya, kita buat link listnya dulu, lalu sini masuk ke dalam yang operasi push atau NQ ya.
Nah, di sini caranya sebagai berikut, kayak tadi jika kosong dia head jadi gitu. Nah, untuk bedanya dengan stack ini, dia untuk pelakuan popnya ini akan dikeluarkan data yang dari headnya, dari yang pertama gitu kan. Nah, seperti berikut: data head sama dengan data, jika head sama dengan tail, delete head. Jika jika bukan head sama dengan tail, maka lakukan seperti ini, yaitu kita buat temporary untuk bentukan headnya itu, lalu headnya itu kita tunjuk ke next, lalu head yang temporary tadi bakal kita hapus gitu. Nah, selanjutnya ini masuk ke private tadi kan, ini langsung masuk ke in mainnya. Di sini untuk kita pertama deklarasiin dari kelasnya tadi kan, ini di sini S, di sini Q kan, untuk menggambarkan kalau itu Q itu terserah sebenarnya. Nah, di sini kita iniin boolean palindrom itu sama dengan true ya. Lalu di sini kita buat tampilannya saja, lalu kita sini deklarasiin juga tempat penampungnya, yaitu string kata. Selanjutnya di sini juga untuk input kayak perumpamaannya aja gitulah. Lalu di sini kita masuk ke perulangan do while. Di sini cout masukkan kata kayak contohnya tadi. Di sini sebentar kita besarkan. Ya. Sekarang masukkan kata, lalu kita coba masukin kata ya tadi kan, aku suka. Di sini kan kata yang merupakan palindrom gitu kan. Nah, di sini kita pertama kan mau masuk for loop tadi kan, for loop. Nah, di sini kayak untuk mengisi gitu kan, mengisi dari katanya tersebut, dari string tersebut gitu kan. Nah, lalu untuk masuk yang ke for kedua ini, kita akan membandingkan gitu kan, menampilkan gitu. Jika di sini kan kita memiliki dua yang berbeda kan, kayak di sini pop, di sini pop itu adalah A, dan di sini stack itu adalah B-nya. Kenapa begitu? Karena di sini kan kayak misalnya kita bikin stack itu kan dia bakal numpuk gitu ke belakang. Kalau Q aja ya beda gitu kan. Selanjutnya jika sama, maka dia akan menuliskan cout A sama dengan B gitu kan. Nah, jika palindrom itu true, maka kata tersebut adalah kata palindrom gitu kan. Nah, di sini kan ditulis kalau misalkan false gitu kan. Kalau tidak sama ya maka palindromnya akan false gitu. Nah, di sini jika bukan true, maka di sini akan menyetak data tersebut bukan true. Lalu di sini hanya untuk penampilnya kayak apakah ingin melanjut cek kata lainnya gitu kan. Nah, di sini dengan perulangan do while tadi, yaitu syaratnya C itu sama dengan Y ya, untuk mengulang gitu kan. Sekian tentang stack and Q dari kata palindrom. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.